Informasi Bayangkara, suara hangat penuh inspirasi. Podcast kita selalu dinanti. Halo Sobat Bayangkara, kembali lagi bersama podcast Kopi Kara, Komunikasi Pintar Informasi Bayangkara. Bersama Rumah Sakit Bayangkara, kita akan bahas seputar kesehatan bersama langsung dengan pakarnya. Dan kali ini bersama saya Regina Makfirati, kita akan membahas tentang penyakit yang saat ini sedang ramai dibicarakan di Indonesia khususnya. Dengan Dr. Ipan Chandra, spesialis paru. Beliau adalah dokter spesialis di Rumah Sakit Bayangkara yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Dokter, selamat pagi. Pagi, Regina. Dokter, gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Dokter, kita langsung aja dok ya. Ya. Kita mau bahas penyakit yang saat ini lagi ramai dibicarakan nih dok. Itu terkait super flu. Oke. Iya ya dok ya. Jadi super flu ini kalau yang saat ini sedang di internet itu banyak dok, kayak katanya benar nggak dok untuk super flu itu hampir sama katanya seperti COVID-19? Ya, super flu ini secara gejala mungkin mirip ya, karena sama-sama ada batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan. Lalu secara gejala ya, tetapi untuk penyebabnya agak berbeda. Sesama-sama virus juga. Yang satu COVID virus corona, yang satu super flu yang sekarang lagi ngetren ini virus influenza A, H3N2. Ya, jadi perbedaannya pada penyebab dan gejalanya yang mirip-mirip saja sih. Oh, sebenarnya mirip ya dok ya, tapi mereka adalah virus yang berbeda sebenarnya Ya, ya. virus yang beda. Oke, dokter, untuk super flu itu apakah sebahaya COVID-19 dok? Eh, Sebenarnya super flu ini karena penyebabnya virus influenza A yang sudah lama sebenarnya. Beda dengan COVID ya. COVID kan corona. Nah, kalau influenza A sudah lama diteliti dan memang sudah banyak penelitian tentang influenza A. Makanya vaksin yang sudah lama ada juga ya, vaksin influenza ya. Itu juga kita lebih siap menghadapinya dibanding COVID. Lalu juga untuk gejalanya, jika influenza A saja atau super flu saja tanpa komorbid, dan koinfeksi, jadi ada infeksi lain atau hanya si super flu saja, ya harusnya sih dalam 4 sampai 7 hari membaik ya. Karena dia punya tren itu hari pertama kedua itu memang cukup berat ya. Cukup berat, lalu hari ketiga mulai ini membaik 4 sampai ke 7. 2 3 memberat, sorry. 1 2 3 berat, 4 sampai 7 membaik. Dan itu beda dengan COVID ya. Kalau COVID memberat terus tuh sampai dia membaik sendiri. Gitu ya. Oke, dokter, kan ini sama-sama influenza ya dok ya. Oke. Apa sih dok bedanya antara influenza biasa dengan super flu ini dok? Kenapa kita kasih namanya itu super flu dok? Sebetulnya ini sama aja. Cuma memang super flu ini karena super flu gitu ya. Jadi Siap. dengan gejala yang lebih sedikit berat ya. Jadi kalau demam lebih demam, batuk pilek lebih nggak enak ya. Tapi pada prinsipnya sama sih. Sama-sama influenza ya, sama influenza A. Cuma memang yang ini subklat baru, subklat K yang baru ini menyerang kita. Itu aja. Baru ya dok ya. Katanya di Indonesia baru kasusnya itu sedikit ya dok ya, tapi udah masuk ke Indonesia. Betul. Kasus yang saya baca terakhir itu 62 kasus. Benar. Terbanyak di Jawa Timur, tetapi uniknya karena kita ini di Kalimantan Tengah ya. Di di Kalimantan Selatan tuh punya 18 kasus. It means hampir 20% itu terjadi di Banjarmasin, di Kalsel ya. Dan itu dekat sama Kalteng ya. Kita ya. Makanya tren-tren juga pasien belakangan ini juga bisa jadi kalau kita periksa mungkin itu salah satu super flu influenza A ya. Dengan gejala yang mirip-mirip dengan flu pada umumnya, batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan. Ya, mungkin kalau kita periksa itu bisa, tapi kan terbatas juga gitu.
Baik dokter, berarti untuk gejalanya itu ada demam tadi dok ya, Nggih. batuk, pilek. Kalau yang membedakan antara gejala yang bisa kita lihat lah dok, kita Mhm. amati, oh saya ini nih kena super flu nih. Apa sih kira-kira dok gejalanya yang paling-paling terlihat Yang lah? yang paling menonjol sebenarnya apa ya, demam dengan nyeri tenggorokan juga bisa ya, tetapi memang karena, tidak ada yang spesifik sekali, seperti kalau dulu Covid kan ada hilang penciuman ya. Benar. Nah, tapi, kita juga bisa aware jika sudah menunjukkan gejala-gejala kayak flu, itu udah mulai memproteksi diri dan orang lain, yaitu dengan cara tadi pakai masker ya. Pakai masker kan, dropletnya atau virus yang keluar dari, mulut kita ya jadi terbatasi, itu aja sih. Jadi kalau kita sudah merasa ada gejala, cepat-cepat pakai masker aja. Cepat-cepat pakai Ya, masker ya, biar kita terlindungi sama yang lain juga terlindungi, jadi iya nggak betul. menularkan ya dok ya. Ya, Berarti untuk penularannya itu lewat apa dok? droplet sama kayak Covid ya. Droplet itu Cairan liur ya, cairan liur yang dibatukan, dibersinkan, yang semua yang keluar ya. Bersin pegang tangan, tangannya pegang gelas, gelasnya dipegang orang, orangnya megang hidungnya ya bisa juga gitu. Intinya penularannya seperti itu benar. kayak kayak zaman Covid sih, cuma ya memang lebih ringan dari itu. Berarti tidak seperti COVID, Ya, tapi hampir seperti COVID ya dok ya, bisa ya, dikatakan seperti itu ya dok ya. betul. Oke, dokter, untuk pencegahannya seperti apa dok? Kalau untuk si super flu ini? Ya, karena basicnya dia flu influenza ya, itu meningkatkan imunitas harus penting ya. Itu kalau pencegahan yang pertama bisa pakai masker ya, lalu kalau bisa istirahat teratur ya, lalu kalau ada vitamin-vitamin boleh, vitamin-vitamin untuk daya tahan tubuh ya, makanan yang sehat, yang bergizi ya itu cukup membantu untuk proteksi diri dan apa membatasi virus itu masuk ya, bisa ditahan sama tubuh, sama imun tubuh. Oke dokter, ini kalau misalnya di Rumah Sakit Bayangkara kita kan ada poli paru nih dok ya, Ya, poli spesialis paru dari pagi sampai sore itu ada ya dok ya. iya. Nah untuk sampai hari ini dok, apakah ada peningkatan di poli spesialis paru kita dok terkait super flu ini atau belum gitu dok? eh Naik terus ya. Naik terus ya dok ya? Kebetulan poli paru kita cukup lengkap dari pagi, siang, sore beberapa hari ada. Dan trennya itu dari tiap hari itu ya ada dan nambah. Nambah ya dok ya malah ya? Malah ya rasanya juga kita di sini ada 4 dokter paru yang melayani di Rumah Sakit Bayangkara juga mulai terasa peningkatan pasiennya. Juga tapi juga banyak di UGD ya karena pasien-pasien itu dengan demam ya, dengan demam itu biasanya nggak sempat ke poli nunggu besok, demamnya sekarang ya langsung bawa ke UGD. Itu sih yang terlihat di rumah sakit kita. Di Bayangkara ada Ya, peningkatan ya sebenarnya ya. dok, apa ada nggak sih dok hubungannya sama cuaca yang saat ini kadang hujan, kadang panas, nanti pagi hujan, nanti tiba-tiba sorenya panas gitu dok, ada nggak sih dok hubungannya? Ya, diperparah itu juga sih cuaca ya. Cuaca kita lagi nggak bagus Benar. ya, bikin daya tahan tubuh kita juga harus kita tambah ekstra. Tapi juga kalau di luar itu cuaca yang seperti ini memang itu musimnya si flu ini datang ya. Jadi untuk di negara barat itu flu begini tuh di musim dingin. Tetapi beda sama Indonesia karena Indonesia nggak punya dingin sama panas ya. Jadi si flu ini sepanjang tahun menurut datanya. Sepanjang tahun tuh rata-ratanya pasti ada saja. Nah, tapi mungkin karena belakangan ini ada tambahan yang subclat baru, yang varian yang baru ini, yaitu lebih berat dan cukup ini ya, banyak insidennya. Oke oke. Dokter, satu deh pertanyaan terakhir nih. Regina sebenarnya agak kepo sih dok. Kenapa sih dok dinamain super flu? Apa karena dia ini adalah virus yang super atau seperti apa nih dok? Mungkin karena ini ya, karena gejalanya lebih berat dari flu biasa. Kalau flu biasa mungkin masih bisa ditoleransi oleh tubuh, oleh kita, masih bisa aktivitas ya. Tetapi si super flu ini mengganggu aktivitas ya. Itu jadi membatasi
si penderita itu beraktivitas dan lebih berat daripada flu yang biasa kita alami. Jadi itu yang mungkin dijadikan nama super flu kali. Makanya namanya jadi super flu karena gejalanya lebih berat dari influenza biasa, Dok ya. Betul. Oke, dokter. Untuk saat ini di Rumah Sakit Bayangkara kan terjadi peningkatan nih, Dok, untuk terkait si flu ini. Ya. Ada nggak sih, Dok, sudah dapat kasus di Bayangkara super flu? Karena pemeriksanya itu harus ini ya. Untuk kita tahu di H3N2, H3N2 harus kita memeriksa di lab yang cukup lengkap ya. Di lab Kesda rasanya belum, harus dikirim ke pusat. Tetapi untuk memeriksa influenza itu sebenarnya bisa kita ya. Influensanya saja, tapi kita tidak sampai ke itu tuh ternyata super flu gitu loh. Nah, itu sih. Berarti kalau misalnya ada gejala-gejala terkait yang tadi demam, batuk, sakit tenggorokan gitu, Dok ya, lebih baik untuk segera ke dokter periksa. spesialis paru ya, Dok ya. Ya. Nah, untuk Sobat Bayangkara, di Rumah Sakit Bayangkara kita ada dokter spesialis paru, malah ada 4 ya, Dok ya. Ada 4 dokter di spesialis paru kita di Rumah Sakit Bayangkara. Untuk saat ini, dokter, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama, Regina. Semoga pencegahan ini dapat kita laksanakan di Rumah Sakit Bayangkara di masyarakat Kalimantan Tengah supaya tidak terjadi penambahan kasus super flu di Indonesia. Benar ya, Dok ya? Betul. Oke, untuk Sobat Bayangkara, sekian informasi dari kami. Kami tutup sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut bisa subscribe, follow Instagram kita maupun sosial media kita lainnya di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Selamat sore dan sampai jumpa. Cerita sehat penuh makna dari Palangkaraya untuk Nusantara. Bersama Rumkit Bayangkara kita semua bahagia. Ini Kopi Kara, oh Kopi Kara. Komunikasi pintar, informasi Bayangkara. Suara hangat penuh inspirasi. Podcast kita selalu dinanti.